Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman semua. Pada siang ini kita akan memulai diskusi tentang pembelajaran membaca lancar dari kelompok 8 dengan saya sendiri moderator dan 3 teman saya lain. Yang pertama Nurul Alwi, yang kedua Destika Dwi Alianti dan Natasha Azahra. Baiklah, di sini kita mulai saja pada diskusinya. Yang pertama yaitu tentang hakikat pembelajaran. Salah satu kemampuan membaca yang harus dikuasai siswa adalah kemampuan membaca lancar. Menurut Eni dalam Krisnati 2014, membaca lancar adalah membaca dengan tidak tersendat-sendat, membaca dengan intonasi dan pelafalan yang benar, dan memperhatikan tanda baca. Selanjutnya yaitu menurut Tarigan dalam Suhartini 2013 mengatakan bahwa hakikat membaca lancar adalah kegiatan membaca dengan menyuarakan tulisan yang dibacanya dengan ucapan dan intonasi yang tepat agar pendengar dan pembaca dapat menangkap informasi yang disampaikan oleh penulis, baik yang berupa pikiran, perasaan, sikap, ataupun pengalaman penulis. Kegiatan membaca bertujuan untuk melatih peserta didik untuk menyuarakan lambang-lambang tulisan dengan lafal dan intonasi yang baik. Untuk itu, guru harus melatih peserta didik dalam mengucapkan lafal fonem dengan benar, serta cara melafalkan kata dan kalimat yang baik dengan tidak menonjolkan kedaerahan. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu pada materi kedua yang akan disampaikan oleh pemateri kedua dengan materi tahapan membaca lancar, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan membaca lancar. Yang pertama, tahap 0, yaitu pre-reading atau pra-membaca. Adalah fase awal dalam perkembangan membaca yang berlangsung antara usia 6 bulan sampai 6 tahun. Pada tahap ini, anak-anak berpura-pura membaca dan mengenali huruf atau simbol setelah dibacakan oleh orang lain. Yang kedua, tahap 1, decoding stage, adalah tahap membaca yang sesungguhnya. Biasanya terjadi antara usia 6 sampai 7 tahun. Pada tahap ini, anak mulai memahami hubungan antara huruf dan bunyinya, seperti anak mengenali huruf A, B, U dibaca sebagai ibu. Yang ketiga, tahap 2, yaitu konfirmasi dan fluensi. Tahap ini umumnya dicapai pada usia 7-8 tahun, di mana anak-anak mulai membaca dengan lebih lancar dan menunjukkan minat yang lebih besar terhadap bacaan mereka. Mereka belajar menghubungkan teks dengan pengucapan dan mulai mengembangkan pemikiran baru dari apa yang mereka baca. Yang keempat, tahap 3, yaitu reading for learning. Tahap ini terjadi antara usia 9-14 tahun, di mana motivasi anak untuk membaca beralih dari belajar membaca menjadi membaca untuk belajar. Anak-anak sudah mampu menguasai informasi dari materi tertulis, seperti buku pelajaran, dan membaca untuk memperoleh informasi. Yang kelima, tahap 4, yaitu taking multiple view during reading. Kemampuan ini muncul pada usia 15-17 tahun, di mana anak-anak mulai dapat membandingkan berbagai sudut pandang berdasarkan artikel yang dibaca. Karakteristik dari tahap ini adalah kemampuan berpikir komparatif, di mana anak-anak dapat menganalisis dan mendiskusikan berbagai perspektif. Untuk mengembangkan kemampuan ini, orang tua dan guru perlu memberikan latihan berpikir kritis dan analisis yang mendalam. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri kedua. Kita lanjut pada pemateri ketiga dengan materi teknik membaca lancar. Kepada pemateri ketiga dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik dalam membaca lancar. Yang pertama yaitu teknik
membaca pilihan atau selecting. Teknik baca pilihan adalah cara membaca dengan memilih bagian-bagian tertentu dari sebuah bacaan yang dianggap penting, relevan, atau sesuai kebutuhan pembaca. Tidak semua bagian teks dibaca, melainkan hanya informasi yang dibutuhkan saja. Tujuannya yaitu untuk menghemat waktu dengan langsung fokus pada bagian yang diperlukan, serta mendapatkan informasi yang spesifik tanpa harus membaca seluruh teks. Contohnya, saat mencari informasi tentang pengaruh teknologi terhadap pendidikan, dalam sebuah buku yang membahas berbagai aspek teknologi, kita hanya memilih bab atau paragraf yang membahas pendidikan itu saja. Yang kedua yaitu membaca lompat atau skipping. Teknik baca lompat adalah membaca dengan cara melompati bagian-bagian bacaan yang dianggap kurang penting, bertele-tele atau tidak berrelevan dengan kebutuhan pembaca pada saat itu. Tujuannya yaitu fokus pada informasi utama tanpa terganggu oleh hal-hal yang tidak penting, dan menghindari kebosanan karena harus membaca bagian yang tidak diperlukan. Contohnya, saat membaca artikel berita, pembaca mungkin hanya membaca bagian awal dan melompat langsung ke kesimpulan, melewatkan paragraf yang hanya berisi rincian tambahan. Yang ketiga yaitu teknik baca layap. Teknik baca layap atau skimming adalah teknik membaca cepat untuk mendapatkan gambaran umum atau inti dari sebuah bacaan, tanpa membaca kata per kata secara mendalam. Tujuannya yaitu mengetahui pokok pikiran atau gagasan utama dari bacaan dengan cepat, dan menentukan apakah bacaan tersebut perlu dibaca lebih lanjut secara detail. Contohnya yaitu membaca cepat halaman awal sebuah buku untuk mengetahui apakah isinya sesuai dengan kebutuhan riset. Dan yang terakhir yaitu teknik membaca tatap atau scanning. Teknik baca tatap atau scanning adalah teknik membaca untuk menemukan informasi spesifik dalam teks, seperti tanggal, angka, nama, atau kata kunci tertentu. Tujuannya yaitu untuk mencari data atau fakta tertentu secara cepat dan tidak fokus pada isi keseluruhan, hanya pada informasi yang dibutuhkan saja. Contohnya, mencari nomor halaman dalam daftar isi atau mencari waktu pelaksanaan acara pada brosur kegiatan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri ketiga. Materi selanjutnya yaitu dengan materi modal pembelajaran membaca lancar yang akan disampaikan oleh pemateri keempat. Dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan tentang materi model pembelajaran membaca lancar atau oral reading fluency. Berikut ada beberapa model pembelajaran membaca lancar. Yang pertama yaitu model anti-caption guide, yaitu model ini membantu siswa untuk memprediksi isi bacaan sebelum membaca. Nah, yang kedua itu ada DRTA atau Directed Reading Thinking Activity, yaitu model ini membantu siswa untuk memahami teks dengan cara mengajukan pertanyaan, memprediksi, dan memverifikasi prediksi mereka. Nah, yang ketiga yaitu ada model SQ3R atau Survey Question Read Research atau Review. Model ini membantu siswa untuk membaca teks dengan cara mensurvei, mengajukan pertanyaan, membaca, mengingat, dan meninjau kembali. Nah, selanjutnya ada model ECOLA atau Explicit Connecting Oral Language to Literary Activities, yaitu model ini membantu siswa untuk menghubungkan bahasa lisan dengan kegiatan literasi. Selanjutnya ada model Jigsaw Learning. Model ini membantu siswa untuk belajar dari satu sama lain dengan cara membagi teks menjadi bagian-bagian dan setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari bagian tertentu. Nah, selanjutnya ada model Index Card Match, yaitu membantu siswa untuk memahami konsep dengan cara mencocokkan kartu yang berisi kata atau gambar dengan definisi atau penjelasannya.
Selanjutnya ada model Cutsort, yaitu model ini membantu siswa untuk memahami konsep dengan cara mengurutkan kartu yang berisi kata atau gambar berdasarkan kategori tertentu. Selanjutnya ada model Observe, Hypothesize, Rate, Analysis, Think, dan Summarize. Yaitu model ini membantu siswa untuk memahami teks dengan cara mengamati, membuat hipotesis, membaca, menganalisis, berpikir, dan meringkas. Selanjutnya ada model Directed Inquiry Activity, yaitu model ini membantu siswa untuk menemukan jawaban atau pertanyaan mereka sendiri dengan cara menyelidiki dan mengumpulkan informasi. Selanjutnya ada model Know, Want to Know, Learn It, dan After. Model ini membantu siswa untuk memahami teks dengan cara mencatat apa yang mereka ketahui, ingin ketahui, dan telah belajar setelah membaca. Selanjutnya ada model mempelajari Arias atau aktif, relevan, interaktif, autentik, dan sosiali. Model ini membantu siswa untuk belajar secara aktif, relevan, interaktif, autentik, dan berorientasi sosial. Selanjutnya ada model 4P, yaitu Predict, Observe, Reflect, Ponder, dan Extend. Model ini membantu siswa untuk memahami teks dengan cara memprediksi, mengamati, merenungkan, dan memperluas. Selanjutnya ada model membaca berdasarkan pola pikiran. Model ini membantu siswa untuk memahami teks dengan cara mengidentifikasi pola berpikir yang digunakan dalam teks. Selanjutnya ada model pembelajaran berbasis genre. Model ini membantu siswa untuk memahami teks dengan cara mengidentifikasi genre teks dengan memahami karakteristiknya. Selanjutnya ada model CLIL, Context and Language Integrated Learning. Model ini membantu siswa untuk belajar bahasa dan konten secara bersamaan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya yaitu kesimpulan, di mana membaca lancar di sekolah dasar adalah keterampilan dasar yang sangat penting untuk keberhasilan akademik siswa di masa depan. Kemampuan ini lebih dari sekadar melafalkan kata-kata dengan benar, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap makna bacaan. Siswa yang lancar membaca akan lebih mudah menyerap informasi dari berbagai sumber, memperluas kosakata, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang dunia di sekitar mereka. Proses pengembangan kemampuan membaca lancar melibatkan beberapa aspek penting seperti pengenalan huruf dan bunyi, pemahaman kosakata, serta kemampuan memahami kalimat dan paragraf. Guru dan orang tua memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan kemampuan membaca anak. Guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menerapkan metode pengajaran yang efektif. Sementara orang tua dapat membaca buku bersama anak, menyediakan bahan bacaan yang menarik, dan menciptakan suasana membaca yang menyenangkan di rumah. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi dari kami. Kalau ada kata yang salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.